Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita kembali bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada siang hari ini. Yang bisa sama-sama kita buka dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakannya untuk kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa belajar bahkan memahami dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini bahwasanya terkadang kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kita terutama anak muda, merasa tidak mampu menjadi seorang teladan. Karena apa? Mungkin timbul dalam hati kita, aku masih kecil, aku masih remaja, bahkan umur saya masih belasan tahun, sehingga saya tidak mampu menjadi seorang teladan. Dan itu timbul dalam pikiran kita yang terkadang yang dalam pikiran kita tidak bisa menjadi teladan. Namun apa? Dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengajarkan kita untuk dapat menjadi teladan bagi sekitar kita, bahkan bagi orang dewasa sekalian, bagi orang-orang percaya. Jadi apa yang boleh kita pelajari dalam kitab ini? Yang pertama, teladan dalam perkataan. Dalam perkataan yang dimaksud di sini ialah bukan semata suara atau yang keluar dari mulut, namun apa? Kata-kata yang bisa membangun untuk relasi kita, untuk pertemanan, persahabatan, bahkan dalam dunia remaja, bahkan dalam dunia perkuliahan. Dan dalam perkataan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang, bukan semata untuk dipandang orang, namun apa? Kita bisa menjadi teladan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Di masa kita bisa melihat bahwasanya di masa usia remaja sekarang, bahkan di era modern sekarang, tingkah laku kita terkadang tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Namun apa? Melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya era modern sekarang, etika bahkan tingkah laku seorang mahasiswa, bahkan orang-orang sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Namun apa? Namun sesuai dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya, bahkan orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, dalam kasih. Jadi dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus bisa saling mengasihi satu sama lain, bukan semata saya mengasihi dia karena dia teman saya, karena dia satu kelas saya, bahkan karena dia sahabat saya, bahkan karena dia dekat dengan saya. Namun apa? Kita harus bisa belajar dari kasih Tuhan kepada kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib bukan karena karena mengasihi kita manusia berdosa, demi menghapus dosa-dosa kita, dia rela mati di kayu salib. Jadi dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bahkan menjadi teladan dalam kasih. Yang keempat, dalam kemurnian. Dalam kemurnian ini maksud di sini ialah bahwasanya kita sebagai orang-orang percaya harus bisa hidup kudus di antara teman-teman kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita melihat dalam dunia modern sekarang ini, terutama anak remaja, bahwasanya hidup kudus tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, namun apa? Melenceng. Bahkan kita harus bisa menyikapi diri, bahkan mengambil sikap bahwasanya kita harus bisa hidup kudus di hadapan Allah, bahkan dalam berelasi dalam teman-teman, bahkan lingkungan sekitar. Jadi dari 1 Timotius ini mengajarkan kita untuk tetap kudus di hadapan Allah. Jadi apa yang boleh kita pahami dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini? Dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengajarkan kita bahwasanya kita bisa menjadi teladan bukan karena dipandang dari usia, karena kita udah lebih dewasa, lebih tua dari orang-orang. Namun dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini kita tidak perlu merendahkan diri, merendahkan hati karena kita terlalu muda. Namun Allah di masa muda kita ini kita bisa menjadi teladan melalui Allah yang memanggil kita untuk menjadi teladannya. Untuk itu marilah kita Bapak Ibu Saudara untuk dapat menjadi teladan bagi tengah-tengah dan berrelasi dalam lingkungan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.